itu kan Sayyidah Khadijah Pak. Oh, keliru itu. Namanya ter itu harus ada saingannya. Kalau belum ada saingannya ya istri yang sangat dicintai. Kalau ter itu harus ada saingannya. Maka ketika Nabi menikah dengan Sayyidah Aisyah sudah ada saingannya, maka bisa dikatakan ter. Orang ini tercantik di kalangan Sayyidah Khadijah waktu itu. Beliau sendirian, maka nggak bisa dikatakan istri tercinta. Maka istri tercinta itu hanya untuk Sayyidah Aisyah. Secara bahasa begitu itu. Bagaimana? Nah, beneran itu. Katanya di kita begitu itu. Tapi harus ada bandingannya. Ini dengan ini cantik mana? Ini dengan ini hitam mana? Ini dengan ini jelek mana? Gitu harus ada. Kalau satu, bagaimana dibandingkan? La ilaha illallah. Maka beliau walimahan di bulan Syawal. Ternyata walimahan tersebut termasuk walimah paling barokah dalam sejarah Islam para hadirin. Walimahnya Nabi dengan Sayyidah Aisyah, yang sebelumnya Nabi ketemu malaikat Jibril, ketemu malaikat dalam mimpi beliau, ada mantan Jibril dan yang lain, yang malaikat Jibril membawa secarik dari kain sutra yang di dalamnya ada fotonya Sayyidah Aisyah, istri dari hasil wahyu para hadirin. Ini adalah istrimu. Kita ini sudah menikah dulu hasil apa para hadirin? Hasil kebelet atau hasil apa? Selumayan, kalau nggak ada kebeletnya malah nggak jadi para hadirin. Yang penting kebeletnya disalurkan dalam ridhonya Allah. Maka Sayyidah Aisyah menikah walimah dengan Nabi di bulan Syawal difatwakan oleh banyak ulama, kalau nggak salah termasuk Imam Syafi'i, di antara yang disunahkan bulan untuk walimah adalah bulan Syawal. Untuk nostalgia, di samping itu walimah sekaligus membatalkan tertib jahiliyah. Tertib yang tidak pasti diganti tertib yang pasti. Ikut Rasulullah pasti untung. Akhirnya dari pernikahan tersebut Imam Zuhri mengatakan, andaikan ilmunya seluruh istri Nabi dan seluruh wanita muslimah waktu itu dikumpulkan, kemudian ditimbang dengan ilmunya Sayyidah Aisyah, tentulah ilmunya Sayyidah Aisyah mengungguli ilmu semuanya. Tidak kurang dari 1/4 hukum Islam dinukilkan, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala. Satu-satunya muslimah di kalangan umat Muhammad yang dibela oleh Allah dengan 10 ayat berturut-turut tanpa putus di pojok kedua juz 18 surat An-Nur, yang dimulai dari ayat innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum terus sampai akhirnya pojok bagi Quran yang pojok. Yang beliau begitu berjasa meriwayatkan dari Nabi, tidak ada bab agama pun mesti Sayyidah Aisyah ikut meriwayatkan di situ. Yang ternukilkan dari beliau kurang lebihnya 2210 hadis sampai kepada umat Muhammad dari pernikahan di bulan Syawal yang dianggap waktu itu bulan sial. La ilaha illallah. Dulu zaman jahiliyah yang mulia Nabi besar Muhammad SAW melihat ada macam-macam keyakinan yang tidak boleh diteruskan, termasuk keyakinan penitisan. Maka Nabi membatalkannya dengan mengatakan lahamah, tidak ada itu keyakinan pada burung hantu yang katanya burung hantu itu di dalamnya ada arwahnya nenek moyang, kemudian kalau dia datang ke rumah-rumah itu adalah nenek moyang yang sedang jenguk anak cucunya. Nah, kadang-kadang di daerah kita masih ada begitu. Ya itu burung hantu, ya burung hantu sudah, nggak ada apa-apanya. Paling mau cari bekecot atau cari apa gitu. Kadang-kadang ada orang kesurupan ngaku disusupi arwahnya kakek ini nenek ini, ya orang kesurupan dipercaya, akhirnya yang percaya kan lebih kesurupan daripada yang kesurupan. Wong sudah orang gila kok diterima riwayatnya, itu bagaimana? Namanya orang gila itu diobatkan, bukan dipercayai. Berarti orang gila malah diajak ngobrol. Sebetulnya lebih gila mana, yang ngajak dengan yang diajak itu. La ilaha illallah. Hadirin yang mulia, hadirin bahkan Allah Subhanahu wa taala bergembira dengan lahirnya Nabi, itu merupakan tuntutannya orang yang beriman yang tahu bagaimana jasanya beliau kepada kita. Dinukilkan dari Imam Tabarani, kalau ada orang
mengatakan, ya Allah, balaslah Nabi Muhammad sebab jasanya kepada kami umat Muhammad dengan balasan yang layak untuk beliau. Maka Allah akan gerakkan 70 malaikat untuk mencatat pahalanya satu kalimat tadi selama 3 tahunan, selama 1000 hari. Belum selesai para sekali ngatakan. Karena kata-kata itu maknanya dia minta kepada Allah suruh balaskan Nabi, jasa beliau menyampaikan iman, menyampaikan Islam, menyampaikan sholat, menyampaikan zakat, menyampaikan pentingnya majelis karena Allah begitu, ini pentingnya orang itu menikah dengan tertib yang benar, pentingnya orang tanggung jawab sebagai suami, taat sebagai istri, seterusnya. Semua kebaikan masuk di situ semua. Akhirnya malaikat tuh sampai capek sampai 3 tahun sekali ngatakan berhasil. Nah kalau belum selesai mengatakan yang kedua, katakan itu, masya Allah pahalanya itu nggak karu-karuan. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahli. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahli. Kita bergembira dengan kedatangan Nabi, jangan lupa kita usaha untuk menggembirakan Nabi. Itulah sikapnya para sahabat. Beliau-beliaunya menyambut Nabi dengan tolak al-badru sebagaimana yang telah dilantunkan di awal majelis tadi. Mereka nyambut Nabi dengan begitu gembira, laki-lakinya, perempuannya, anak-anaknya, remajanya. Lepas itu mereka mengatakan, engkau ya Rasulullah datang kepada kami dengan perkara, dengan agama, dengan aturan yang pasti akan ditaati. Kami siap taat, kami siap menggembirakan Tuhan. Semua arahan Tuhan akan kami laksanakan. Ji'ta bil amril muta'. Itulah sikapnya para sahabat, wabil khusus sahabat Ansor. Mereka bergembira dengan kedatangan Nabi dan mereka mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, andaikan Tuhan menyuruh kami menyeberangi lautan, kita akan seberangi. Andaikan Tuhan menyuruh kami menyeberangi api, kita akan masuk dalam api. Andaikan Engkau menyuruh kami untuk terjun dari atas gunung, kami pun akan terjun. Nabi akan senang kepada umatnya kalau umatnya ngerawat Islam yang di dalamnya ada kesaksiannya umat yang telah diwariskan kepada umat dari yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semuanya niat para hadirin bergembira dengan datangnya Nabi dan usaha untuk menggembirakan Nabi siang malam. Setiap kita duduk, setiap kita melangkah, setiap kita mau ngomong, setiap kita mau memutuskan, rasakan ini menggembirakan Nabi apa tidak ini? Kalau menggembirakan Nabi, teruskan, pertahankan, perjuangkan. Kalau kita ragu, jangan dikerjakan. Apalagi kalau pasti itu gak gembirakan Nabi. Sudah waktunya azan gak ke masjid-masjid. Ada istri ditelantarkan, istrinya orang malah diperhatikan. Innalillah, masya Allah. Bisnis-bisnis yang halal nggak dikerjakan, yang haram-haram malah diperjuangkan, masya Allah. Maka kita ingat-ingat, memang Nabi itu nyafaati umat, tapi Nabi mengatakan ada sebagian umatku yang ngecewakan aku, saya nggak siap mensyafaatinya. Malah oleh Nabi disuruh pergi dari Telaga Kautsar karena dia telah merusak aturan Islam yang begitu manfaat untuk mereka dirusak-rusak selepas diwariskan kepada mereka. Semoga bukan termasuk kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara pesan Nabi yang terakhir menjelang beliau wafat, kita memperingati lahirnya Nabi hari Itsnin, Nabi pun wafat hari Itsnin. Maka kata sebagian ulama, peringatilah lahirnya Nabi sekaligus sampaikan kepada umat wasiat-wasiat Nabi menjelang beliau meninggalkan umat. Di antaranya as-shalah. Perhatikanlah sholat, perhatikanlah sholat. Kata para ulama, kalau kamu memperhatikan sholat kamu, berarti memperhatikan seluruh hidup kamu. Kalau kamu memperbaiki sholat kamu, berarti kamu itu memperbaiki seluruh hidup kamu. Hidup kita ini replikanya di sholat para hadirin. Kalau replikanya error, ya hidup kita error. Di
Di antaranya wa ma malakat aimanukum, orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita, bagaimana kita tunaikan hak-hak mereka, hak-hak dunianya maupun hak-hak agama. Istri kita, anak kita, buruh-buruh kita, orang-orang yang di bawah bawahan kita. Setiap orang itu punya bawahan, minimalnya bawahannya diri dia sendiri. Di antara nasihat beliau Angfidu Jaisa Usama, beliau menyuruh para sahabat untuk meneruskan jamaah-jamaah yang bergerak untuk memperjuangkan agama. Wali sama bergerak dari luar negeri menuju Indonesia menyampaikan agama, akhirnya Nuswantara, akhirnya Nusantara dapat keberkahan, kenal Islam, kenal iman, kenal amal. Semua kebaikan itu karena ada yang memperjuangkan. Orang yang hidupnya nggak ada perjuangannya, cerita hidupnya itu para hadirin ditulis satu baris itu kebanyakan. Pak Simen lahir gede mampus gitu aja. Tapi kalau orang itu ada perjuangan, walaupun dia tahu kebaikan tidak terlalu banyak, tapi diperjuangkan. Pentingnya sholat, dia pergi ke rumah-rumah, pentingnya sholat, seluruh dunia dia datangi. Akhirnya dengan satu amalan kebaikan yang dia tahu, dia bisa jadi konglomerat di akhirat. Apalagi kalau tahunnya 2, tahunnya 3, tahunnya 4, masa. Maka itulah sayangnya Nabi kepada umat, balighu anni walau ayat. Sampaikan dari aku walaupun satu ayat, karena walaupun kamu bisa satu ayat, itu bisa menyebabkan kamu untungnya itu enggak ternilai lagi keuntungannya. Masya Allah. Nabi pengen umatnya kaya semua, diantaranya diberi resep untuk merjuangkan walaupun dia baru tahu satu ayat. Jadi kalau orang itu berjuang, para hadirin, Masya Allah, di Bondowoso pahala, di Jember pahala, di tokonya pahala, di rumahnya pahala, di rumahnya perjuangkan gimana hidup di rumahnya, suasana islami, suasana tahajud, kemudian di tokonya suasana muamalat yang jujur, kemudian di pasar dia omong-omong urusan akhirat, terus akhirnya di mana-mana dia ada pahala. Nggak pernah mondok sepertinya kecuali beberapa saat aja, tapi karena ada fikir perjuangan, amalannya di akhirat tuh ditulis malaikat tuh nggak habis-habis para hadirin. Maka wasiat Nabi terakhir itu kita perhatikan, di antaranya sebelumnya kurang sekian bulan Nabi berwasiat istausu bin nisa'i khaira, saya pesan ya supaya kalian buat baik pada istri-istri kalian. Wanita ini lemah para hadirin, sudah jadi tanggung jawab kita. Jangan hanya kita sibukkan MMM saja, masak, manak, dan apa para hadirin? Maca. Kita lupa membawa dia ke dalam kebaikan dalam itu. Akhirnya dia nggak kenal apa-apa, jadi korban kita seumur hidup. Kita ambil dari orang tuanya, ternyata kita jerumuskan dalam aturan yang nggak jelas. Nggak ada di dunia ini orang yang lebih korban untuk dunia laki-laki melebihi wanita, para hadirin. Maka semestinya kita ini memperhatikan mereka, ada perhatian lebih. Itu di Jepang para hadirin ada pasukan khusus namanya pasukan berani mati, pasukan kamikaze. Itu oleh pemerintah dijamin, dia keturunannya dijamin dapat gaji dari pemerintah. Waktu keadaan kondisi-kondisi negara genting, mereka maju siap mati demi negara. Nah ini istri-istri kita ini pasukan kamikaze kita para hadirin. Anak pertama kamikaze, anak kedua kamikaze, berani mati demi kita. Kita enak saja para hadirin mengeluarkan nafsu kita, dia menanggungnya 9 bulan, fitness terus para hadirin, ngangkat beban terus selama 9 bulan, kemudian begitu bebannya mau dikeluarkan resikonya mati. Ya Allah, lepas itu kita korbankan lagi yang kedua, ketiga, berapa kali, kalau anaknya 10 kali dia telah korban nyawa untuk kita, kebetulan aja nyawanya nggak lepas itu aja. Nah, Masya Allah, potensi untuk lepas sudah dia kerjakan demi kita. Maka sampai Nabi memberikan arahan khusus untuk para laki-laki memperhatikan istri-istri. Ada seorang datang kepada Ibn Abbas, Ibn Abbas, saya punya istri kok ngomel terus, gimana? Kamu bersyukur. Oh iya, itu ngeringankan hisab kamu di akhirat. Karena kalau kamu ini punya istri yang begitu solihah, nanti hisab kamu berat. Kamu akan ditanya, sudah nunaikan haknya dengan benar belum? Nunaikan rumahnya dengan benar belum? Pakaiannya belum? Makannya belum? Tapi kalau istri ngomel-ngomel, semoga itu ngeringankan hisab kamu.
Karena Allah berfirman mereka punya hak yang wajib ditunaikan oleh para laki-laki sebagaimana mereka punya kewajiban yang harus mereka tunaikan pada laki-laki. Justru ngomelnya istri itu ngurangi hisabnya laki-laki. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Masya Allah. Itu diantara pesan-pesannya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Semoga majelis ini menjadi bagian majelis yang meridhokan Allah dan yang menggembirakan yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Dan hadis riwayat Tabarani kurang lebihnya. Amalan umat ini ditampakkan oleh Allah kepada saya. Tu'radu alayya a'malu ummati. Semoga majelis ini ditampakkan kepada Nabi kita, kemudian Nabi kita senyum kepada kita. Senyumnya Nabi kepada kita itu tidak ternilai harganya. Menggembirakan Nabi, meridhokan Allah, orang dapat ridhonya Allah, sukses akhirat dan sukses dunia. Itu semuanya adalah hadiah dari Allah. Mari kita akhiri majelis kita dengan minta kepada Allah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihatin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma afid alaina ya Allah وعلى الحاضرين في هذا المسجد وعلى هذا المعهد من بركاتك ورحمتك وهدايتك وتأييدك من بركات المشايخ من بركات الأولياء من بركات الأنبياء من بركات سيد الأنبياء في الأمور والأحوال والشؤون كلها. اللهم ربنا لا تجعلنا ولا فينا ولا معنا ولا منا أشقياء ولا محرومين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم آتنا أفضل ما أعطيت وتعطي به عبادك الصالحين بمجرد فضلك العظيم وبشفاعة رسولك الكريم إنك أنت الله البر الرحيم. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, kebaikan-kebaikan yang Engkau berikan kepada hamba-Mu yang saleh, yang salihah, berikanlah kepada kami, berikanlah kepada yang hadir di majlis ini, berikanlah kepada kampung ini, berikanlah kepada pondok ini, kiainya beserta keluarganya, santri-santrinya dan segala urusannya. Ya Allah, turun-temurun sampai hari kiamat tanpa ada ujian, tanpa ada rintangan. Ya Allah, keburukan-keburukan yang Kau jauhkan dari hamba-Mu yang saleh, yang salihah, jauhkanlah dari kami, dari keluarga kami, dari negeri kami ini ya Allah, dan dari semua yang hadir di majlis ini ya Allah, dan dari pesantren ini ya Allah, kiainya, pengelolanya, anak cucunya sampai hari kiamat ya Allah, tanpa ada ujian, tanpa ada rintangan. Jadikanlah majlis ini majlis yang barakah, jadi asbab ridhamu ya Allah, asbab senangnya Nabi kami yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkanlah kami dengan guru-guru kami, kumpulkanlah kami dengan wali-walimu, kumpulkanlah kami dengan para nabimu, kumpulkanlah kami dengan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kami tidak layak untuk itu, kalau Engkau memilih kami, siapa yang bisa menghalangi? Ya Allah, pilihlah kami ya Allah, pilihlah kami ya Allah dengan sebab anugerah-Mu ya Allah, bukan karena kelayaan kami. Ya Allah, dengan berkahnya seluruh wali, seluruh nabi, berkahnya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, kabulkanlah hajat-hajat kami, tunaikan hajat-hajat kami, mudahkanlah urusan-urusan kami, sembuhkanlah penyakit-penyakit kami, bayarlah hutang-hutang kami ya Allah, longgarkanlah kami dari kesumpekan-kesumpekan kami, luruskan langkah-langkah dan keputusan kami ya Allah. Innaka ala ma tasya'u qadir wa bil ijabati jadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.